Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi yang selalu dirahmati Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir di ruang hati kita kali ini. Aku percaya, kehadiran kalian di video ini bukan sekadar mampir tanpa arti. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam skenario Allah. Setiap langkah, setiap klik, bahkan setiap detik yang membuat kalian berada di sini adalah bagian dari jalan yang Allah atur. Maka dari itu, aku ingin kalian tersenyum dulu sekarang. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan bahwa kalian sedang berada di tempat yang tepat. Kita semua pasti pernah bertanya dalam hati, bahkan mungkin sambil menangis di sajadah atau dalam sepi malam. Ya Allah, apakah dia yang aku cintai ini benar-benar jodoh yang Engkau tetapkan untukku? Pertanyaan itu bukan pertanyaan kecil. Pertanyaan itu bisa membuat hati bergetar, dada sesak, bahkan kadang meneteskan air mata. Karena cinta itu fitrah, cinta itu suci, dan cinta itu adalah karunia dari Allah. Tetapi pada saat yang sama, cinta juga bisa menjadi ujian. Sahabatku, coba ingat lagi, bukankah hati kita sering bimbang ketika merasakan cinta? Ada kalanya kita begitu yakin, tapi tiba-tiba muncul ragu. Ada kalanya kita bahagia karena dekat dengannya, tapi kemudian hati diliputi was-was. Mengapa begitu? Karena kita tidak pernah tahu apakah cinta ini adalah jalan menuju surga, atau sekadar singgah yang nanti meninggalkan luka. Maka bersyukurlah kalian yang saat ini sedang menonton video ini, karena mungkin inilah jawaban dari doa-doa yang sudah lama kalian panjatkan. Allah sedang menyapa melalui jalan yang sederhana, agar kalian lebih peka mengenali tanda-tanda cinta yang benar-benar datang darinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Kenapa angka 77? Karena itu adalah simbol energi positif yang kita salurkan bersama-sama. Dengan kalian menuliskannya, berarti kalian ikut membangun lingkaran doa dan semangat agar hati kita semua semakin kuat dalam menghadapi ujian cinta dan jodoh. Jadi, ayo sama-sama tulis 77 sekarang, lalu lanjutkan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Sahabat Syifaul Qalbi, aku ingin kalian sadar bahwa hidup ini penuh tanda. Allah tidak pernah menutup rapat-rapat pintunya. Justru Allah memberi petunjuk lewat hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan. Termasuk soal jodoh. Banyak orang sibuk mencari, banyak orang sibuk menebak, tetapi jarang sekali yang benar-benar peka terhadap tanda yang Allah tunjukkan. Padahal Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Dia tahu siapa yang tepat, dia tahu kapan waktu yang indah, dan dia tahu bagaimana cara terbaik mempertemukan. Ada orang yang berpikir jodoh itu tentang siapa cepat dia dapat. Ada yang merasa minder karena melihat teman-temannya sudah menikah lebih dulu. Ada yang sedih karena ditinggalkan padahal sudah merasa cocok. Padahal jodoh bukan soal kecepatan. Jodoh adalah soal ketepatan. Tepat orangnya, tepat waktunya, tepat caranya. Semua itu Allah yang mengatur dengan detail. Bayangkan, ketika seseorang hadir dalam hidupmu, itu bukan kebetulan. Bisa jadi dia adalah jawaban dari doa panjangmu. Bisa jadi dia adalah ujian yang harus membuatmu semakin dekat dengan Allah. Atau bisa jadi dia hanya perantara agar hatimu semakin dewasa. Nah, tugas kita adalah peka. Apakah dia termasuk jodoh yang Allah hadirkan, atau hanya sekadar persinggahan? Sahabatku, mari kita renungkan sejenak. Betapa luar biasanya skenario Allah. Ada orang yang bertemu jodohnya di sekolah, ada yang di kampus, ada yang di tempat kerja, ada yang bahkan tidak pernah menyangka sebelumnya. Semua terasa seperti kebetulan. Tetapi tidak ada yang kebetulan dalam catatan Allah. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang membuat kita gelisah hanyalah ketidaksabaran kita sendiri. Disinilah kita belajar untuk menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Karena cinta yang benar-benar dari Allah tidak akan membawa kita jauh darinya. Cinta sejati justru menguatkan ibadah, menenangkan hati, dan membuat kita semakin berani melangkah menuju kebaikan. Mungkin sekarang ada di antara kalian yang sedang jatuh cinta. Setiap kali melihatnya, hati bergetar. Setiap kali namanya disebut, senyum tak bisa ditahan. Setiap kali berdoa, bayangan dirinya muncul dalam benak. Itu wajar, karena manusia diciptakan dengan rasa cinta. Tapi yang perlu ditanyakan adalah, apakah cinta itu menuntun kita menuju ridha Allah, atau justru menjauhkan kita? Kalau cinta itu menuntun kita untuk semakin sering berdoa, semakin rajin memperbaiki diri, semakin takut melanggar aturan Allah, maka bisa jadi itu tanda bahwa cinta tersebut diridai. Namun jika cinta itu justru membuat kita semakin berani melanggar batas, semakin jauh dari ibadah, bahkan membuat hati tidak tenang, maka mungkin itu adalah peringatan agar kita segera berbenah.
Coba kita berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Selama mengenal Dia, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau malah semakin lalai? Pertanyaan ini sederhana tapi sangat menentukan. Karena Allah sudah memberi tanda-tanda cinta sejati melalui ketenangan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah fatwa kepada hatimu. Maka jika hatimu terasa tenang, insya Allah itu pertanda baik. Tapi jika hatimu selalu gelisah, mungkin ada yang salah." Nah, sahabatku, di bagian pertama ini, aku ingin mengajak kalian menyadari satu hal penting. Kalian yang menonton video ini tidak sedang kebetulan. Kalian mungkin datang dengan hati yang resah, dengan pikiran yang penuh tanda tanya, atau dengan cinta yang sedang mekar. Tapi percayalah, Allah sedang mengajak kalian untuk lebih peka agar tidak salah langkah dalam urusan hati. Boleh aku tanya sekarang, siapa di antara kalian yang sedang menunggu seseorang? Entah dia sudah hadir dalam hidupmu atau masih samar-samar, tapi hatimu yakin bahwa dia spesial? Coba tulis di komentar. Aku pengen tahu seberapa banyak di antara kalian yang lagi menunggu jawaban dari Allah. Karena dengan menulis, kalian sedang menyalurkan energi dan doa bersama. Sahabat Syifaul Qalbi, cinta itu bukan hanya perasaan. Cinta adalah ibadah. Karena menikah itu separuh agama. Maka sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang tanda-tanda jodoh dari Allah, mari kita kuatkan niat dulu. Apakah cinta ini hanya untuk memuaskan hati sesaat, atau benar-benar ingin diarahkan menjadi ibadah yang diridai Allah? Kalau niat kita sudah lurus, insya Allah jalan akan dipermudah. Allah akan bukakan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Allah akan datangkan keajaiban di saat yang tepat. Dan Allah akan kuatkan hati kita menghadapi segala ujian. Maka di awal perjalanan kita ini, ayo sama-sama tegaskan dalam hati. Ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang terbaik. Doa ini sederhana tapi sangat ampuh, karena kita menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Tahu. Aku ingin kalian tetap bersama di video ini sampai akhir, karena kita akan membongkar 5 tanda besar yang bisa menjadi petunjuk apakah dia benar-benar jodohmu dari Allah. Setiap tanda akan kita bahas dengan santai, dengan bahasa hati, tapi juga dengan penjelasan yang bisa membuat kita semua lebih tenang. Jadi pastikan kalian tidak pergi kemana-mana. Sambil menunggu tanda-tanda itu, kita bahas di bagian selanjutnya. Ayo tulis 77 sekali lagi di komentar sebagai bentuk semangat dan doa kita bersama. Karena ketika banyak orang menulis doa yang sama, energinya akan terasa lebih kuat. Ingat, sahabatku, jodoh itu bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang tepat Allah tetapkan. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah merasa terlambat, karena Allah sudah menyiapkan skenario terbaik untukmu. Tugas kita hanyalah memperbaiki diri, berdoa, dan tetap peka terhadap tanda-tanda yang Allah tunjukkan. Baik, sahabat Syifaul Qalbi, itulah pembukaan kita. Insya Allah di bagian selanjutnya kita akan membahas tanda demi tanda secara lebih detail, agar hati kita semakin yakin dalam melangkah. Tetap bersama aku, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama menyadari di bagian pertama bahwa cinta sejati bukanlah kebetulan, melainkan tanda yang Allah kirimkan. Nah, di bagian kedua ini, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas satu persatu tanda-tanda yang bisa menjadi penunjuk jalan. Apakah dia yang sedang kamu cintai benar-benar jodoh dari Allah, atau hanya sekadar singgah dalam hidupmu? Aku harap kalian masih bersama di sini dengan hati yang tenang. Jangan lupa sambil dengarkan ini, tulis angka 77 lagi di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif dan doa bersama. Karena semakin kita banyak menebarkan niat baik, semakin lapang jalan yang Allah bukakan. Baiklah, mari saja kita mulai dari tanda pertama. Tanda pertama, membawamu lebih dekat dengan Allah. Sahabatku, cinta sejati tidak pernah membuatmu menjauh dari Pencipta. Justru cinta sejati adalah cinta yang menuntunmu kembali pada Allah. Kalau kamu merasa setelah mengenal Dia, salatmu jadi lebih rajin, hatimu lebih lembut untuk berdoa, dan hidupmu lebih terarah pada kebaikan, maka itu pertanda luar biasa. Coba kita renungkan. Ada orang yang jatuh cinta lalu semakin sering lupa waktu, malas ibadah, bahkan berani melanggar batas yang Allah larang. Ada juga orang yang jatuh cinta, lalu justru semakin takut kehilangan ridha Allah, sehingga setiap langkahnya lebih berhati-hati. Nah, disitulah kita bisa membedakan mana cinta yang hanya godaan nafsu dan mana cinta yang benar-benar menjadi tanda jodoh.
kalau Dia selalu mengingatkanmu untuk sholat tepat waktu, kalau Dia membuatmu semakin peka terhadap halal dan haram, kalau Dia mengajarkanmu arti sabar, berarti Allah sedang menunjukkan bahwa Dia mungkin adalah jawaban doa yang kamu tunggu. Ingat, jodoh itu bukan yang membuatmu terpesona di mata, tapi yang membuatmu damai di hati, karena Allah hadir dalam hubungan itu. Sekarang aku mau ajak kalian refleksi sejenak. Tulis di komentar, apakah orang yang kamu cintai saat ini membuatmu semakin dekat dengan Allah? Atau justru sebaliknya? Jawaban jujurmu akan menjadi cermin untuk hatimu sendiri. Tanda kedua, restu orang tua mengalir lancar. Sahabatku, doa orang tua itu seperti pintu surga. Tidak ada restu yang lebih kuat daripada doa seorang ayah dan ibu. Kalau seseorang hadir dalam hidupmu lalu dengan mudah mendapat restu orang tuamu, itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempermudah jalan. Mungkin ada di antara kalian yang sedang bingung karena orang tua belum setuju dengan pilihan hatimu. Jangan putus asa, tapi jangan juga nekat, karena restu orang tua adalah bagian dari ridha Allah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Bayangkan jika orang yang kamu cintai datang dengan akhlak baik, berbicara sopan kepada orang tuamu, dan dengan rendah hati meminta doa restu mereka. Bukankah itu indah sekali? Saat itu, kamu bisa merasakan betapa Allah sedang menata skenarionya. Kalau saat ini restu belum datang, jangan buru-buru menyerah. Doakan orang tuamu agar hatinya luluh. Perbaiki dirimu agar lebih layak, karena restu bukan hanya tentang cinta kalian, tapi tentang bagaimana Allah mengizinkan doa orang tua ikut mengalir dalam perjalananmu. Coba tulis angka 77 lagi di komentar kalau kamu ingin Allah lembutkan hati orang tuamu agar mudah memberikan restu. Karena dengan menuliskannya, kita sama-sama menguatkan niat baik. Tanda ketiga, kebaikanmu bertumbuh. Bersamanya sahabat Shiful Qalbi, salah satu tanda jodoh dari Allah adalah ketika kebaikanmu semakin bertumbuh saat bersamanya. Apa maksudnya? Artinya, Dia membuatmu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ada orang yang ketika mencintai, justru membuat dirinya semakin terpuruk. Jadi malas, jadi pemarah, jadi suka membandingkan diri dengan orang lain. Itu bukan cinta yang sehat. Itu bukan tanda dari Allah. Tapi kalau bersamanya kamu belajar sabar, belajar ikhlas, belajar dewasa, dan semakin semangat memperbaiki diri, maka itu tanda cinta yang membawa berkah. Karena Allah tidak akan menakdirkan pasangan hidup hanya untuk sekadar bahagia sesaat. Allah menakdirkan jodoh untuk saling menolong dalam kebaikan, untuk saling mengingatkan dalam takwa, dan untuk saling menopang ketika salah satu lemah. Aku ingin kalian bayangkan sekarang, kalau suatu hari kalian menikah dengannya, apakah kalian bisa membangun rumah tangga yang penuh doa? Apakah kalian bisa mendidik anak-anak dengan nilai iman? Apakah kalian bisa saling menguatkan ketika ujian datang? Kalau jawabannya iya, maka insya Allah itu tanda bahwa dia adalah jodoh dari Allah. Coba tulis di komentar, kebaikan apa yang mulai tumbuh dalam dirimu setelah mengenalnya? Apakah kamu jadi lebih sabar, lebih semangat belajar agama, atau lebih peduli dengan keluarga? Tulis jawabanmu, karena itu bisa jadi pengingat untukmu sendiri. Tanda keempat, ada ketenangan, bukan kecemasan. Allah berfirman dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram dengannya. Inilah salah satu tanda jodoh yang paling jelas. Kalau setiap kali bersamanya hatimu tenang, pikiranmu jernih, dan hidupmu terasa lebih lapang, maka itu pertanda cinta yang diridai. Sebaliknya, kalau bersamanya kamu selalu gelisah, selalu curiga, selalu cemas, bahkan selalu merasa takut kehilangan, maka itu bukan tanda ketenangan. Itu adalah tanda bahwa hubungan itu belum tentu dari Allah. Sahabatku, ketenangan itu mahal. Dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, penuh dengan masalah, penuh dengan ujian. Tapi kalau ada seseorang yang bisa menjadi tempatmu pulang, tempatmu merasa aman, tempatmu beristirahat sejenak dari segala lelah, maka itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda yang Allah hadirkan melalui hati. Bayangkan, setiap kali kamu berdoa, wajahnya muncul bukan sebagai beban, tapi sebagai doa yang tulus. Itu artinya hatimu menemukan sakinah. Dan sakinah itu adalah salah satu tujuan Allah dalam pernikahan. Sekarang aku ingin kalian jujur lagi ke diri sendiri. Apakah selama ini lebih banyak tenang atau lebih banyak cemas bersamanya? Kalau lebih banyak tenang, insya Allah itu tanda baik. Tapi kalau lebih banyak cemas, mungkin Allah sedang memberi peringatan.
Tulislah angka 77 lagi di komentar kalau kalian ingin Allah anugerahkan ketenangan dalam cinta yang kalian jalani. Tanda kelima. Dipertemukan dengan cara yang tak terduga, sahabatku. Tanda terakhir ini seringkali membuat kita takjub. Allah mempertemukan jodoh bukan selalu dengan cara yang kita rencanakan. Kadang dengan cara sederhana, kadang dengan cara yang sangat mengejutkan. Ada orang yang bertemu jodohnya karena sebuah acara keluarga. Ada yang bertemu di masjid, ada yang bertemu di tempat kerja. Ada yang bahkan tidak pernah menyangka bahwa orang yang dulu hanya teman biasa ternyata adalah jodohnya. Semua itu tampak seperti kebetulan, tapi ingat, tidak ada kebetulan dalam skenario Allah. Semua sudah tertulis, bahkan sebelum kita dilahirkan. Maka ketika seseorang hadir dalam hidupmu dengan cara yang tak terduga, tapi kehadirannya membawa ketenangan, kebaikan, dan restu, maka jangan remehkan tanda itu. Karena jodoh bukan tentang bagaimana cara kita mencari, tapi bagaimana cara Allah mempertemukan. Tugas kita hanyalah berdoa, memperbaiki diri, dan percaya bahwa Allah sedang menulis cerita terindah. Aku ingin kalian tulis di komentar, bagaimana cara Allah mempertemukanmu dengan orang yang kamu cintai saat ini? Apakah lewat pertemuan sederhana, atau lewat sesuatu yang mengejutkan? Ceritakan dengan singkat, karena setiap cerita bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lain. Sahabat Shifaul Qalbi, kita sudah membahas 5 tanda besar yang bisa menjadi penunjuk apakah dia yang kamu cintai benar-benar jodoh dari Allah. Semua tanda ini bukan sekadar teori, tapi bisa kamu rasakan langsung di hati. Maka sekarang aku ingin kalian berhenti sejenak, tarik napas dan tanyakan pada diri sendiri, dari 5 tanda tadi, mana yang paling kuat terasa dalam hidupmu? Apakah kamu semakin dekat dengan Allah? Apakah restu orang tua sudah mengalir? Apakah kebaikanmu semakin tumbuh? Apakah hatimu tenang? Apakah pertemuanmu dengannya terasa ajaib? Jawabanmu akan menjadi cermin. Apakah cinta ini benar-benar jalan menuju ridha Allah? Atau sekadar persinggahan yang harus kamu lepaskan? Jangan lupa tulis angka 77 sekali lagi di komentar, karena dengan menuliskannya, kita menyalurkan energi positif, doa, dan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan jangan kemana-mana, karena di bagian ketiga nanti kita akan merangkum semua tanda ini menjadi pelajaran hidup yang dalam, sekaligus menguatkan hati kita agar tetap istiqomah dalam menanti takdir terbaik dari Allah. Sahabat Shifaul Qalbi yang selalu aku cintai karena Allah. Kita sudah berjalan cukup jauh. Dari bagian pertama kita menyadari bahwa cinta bukanlah kebetulan, lalu di bagian kedua kita belajar mengenali 5 tanda besar yang bisa menunjukkan apakah seseorang benar-benar jodoh dari Allah. Sekarang di bagian ketiga ini, kita akan masuk ke ruang renungan yang lebih dalam. Kita akan merangkum, merenungi, dan menyatukan semua tanda itu menjadi bekal perjalanan cinta kita. Aku ingin kalian tetap bersama sampai akhir, karena bagian ini bukan sekadar penutup, melainkan penguat hati. Bagian ini bisa jadi adalah doa yang kalian butuhkan setelah sekian lama menunggu, setelah sekian lama bertanya-tanya, dan setelah sekian lama berjuang menjaga hati. Sahabatku, mari kita ingat kembali tanda pertama yang sudah kita bahas. Cinta yang mendekatkan kepada Allah. Inilah pondasi utama. Jika cinta membuatmu lebih sering sujud, lebih rajin berdoa, lebih takut melanggar larangan Allah, maka itu pertanda cinta yang diridai. Bayangkan betapa indahnya jika orang yang kamu cintai bukan hanya pasangan hidupmu, tapi juga teman perjalananmu menuju surga. Cinta yang sejati bukan hanya membuatmu bahagia di dunia, tapi juga membuatmu lebih siap untuk kehidupan akhirat. Sebab pernikahan bukan hanya ikatan lahir, tapi juga ikatan batin yang akan terus bergema sampai di hadapan Allah. Maka ketika kamu melihat dirimu semakin dekat dengan Allah karena cinta itu, jangan anggap remeh. Itu bukan kebetulan. Itu adalah doa-doa yang sedang dijawab oleh Allah. Sekarang mari kita ulang kembali tanda kedua. Restu orang tua. Doa orang tua adalah doa yang menembus langit. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Maka jika cinta itu mendapat restu mereka, itu artinya Allah sedang mempermudah jalan. Ada banyak orang syanggal titik ini. Mereka mencintai tapi tidak mendapat restu. Ada pula yang memaksa hingga akhirnya menimbulkan luka. Sahabatku, kalau saat ini restu belum datang, jangan menyerah. Justru disinilah waktunya bersabar. Jadikan restu orang tua sebagai doa bersama. Jangan lupa minta kepada Allah agar melembutkan hati mereka. Karena kalau orang tua sudah mendoakan, perjalananmu akan terasa ringan. Tanda ketiga,
kebaikanmu bertumbuh. Inilah yang membedakan cinta yang sehat dengan cinta yang sekadar singgah. Kalau bersamanya kamu merasa jadi lebih baik, lebih sabar, lebih dewasa, maka itu pertanda kuat. Cinta sejati selalu mendorongmu naik, bukan menjatuhkanmu ke dalam jurang. Sahabatku, ingatlah, jodoh bukan hanya tentang siapa yang membuatmu nyaman, tapi siapa yang membuatmu lebih dekat dengan Allah. Maka jangan terjebak pada cinta yang hanya manis di awal, tapi pahit di akhir. Pilihlah cinta yang meski penuh ujian, tetap menumbuhkan kebaikan dalam dirimu. Tanda keempat, ketenangan hati. Allah sudah menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau hatimu tenang bersamanya, kalau setiap kali mengingatnya kamu merasa damai, maka itu adalah tanda kuat dari Allah. Ketenangan itu adalah rezeki besar, karena tidak semua cinta menghadirkan ketenangan. Ada cinta yang penuh cemburu, penuh amarah, penuh ketakutan. Itu bukan cinta dari Allah, itu hanyalah jebakan setan. Sahabatku, coba tanyakan sekali lagi kepada hatimu, apakah dia yang kamu cintai saat ini menghadirkan ketenangan atau kecemasan? Jawaban jujurmu akan menjadi kunci. Kalau tenang, bersyukurlah. Kalau gelisah, mintalah petunjuk Allah, karena bisa jadi itu peringatan agar tidak salah langkah. Dan akhirnya, kita sampai pada tanda kelima, pertemuan yang tak terduga. Inilah bukti bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Banyak pasangan yang awalnya tidak pernah saling kenal, bahkan tidak pernah terpikir, tapi akhirnya Allah satukan dalam ikatan suci. Semua terasa seperti kebetulan, tapi tidak ada kebetulan dalam catatan Allah. Sahabat Shifaul Qalbi, semua tanda ini bukan sekadar teori. Semua tanda ini nyata dalam kehidupan. Mungkin sebagian dari kalian sudah merasakan satu atau dua tanda, mungkin ada yang sudah merasakan semuanya, atau mungkin ada yang belum merasakan apa-apa dan masih menunggu. Jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena Allah tidak pernah lupa pada doa hambanya. Allah tidak pernah salah memilihkan jodoh. Kita yang sering salah memahami tanda. Allah tidak pernah terlambat. Kita yang sering terburu-buru. Allah tidak pernah kejam. Kita yang kadang kurang sabar. Jodoh adalah bagian dari takdir. Tapi takdir bukan berarti kita hanya diam. Kita tetap harus berusaha, memperbaiki diri, berdoa, dan menjaga hati. Karena Allah akan mempertemukan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang paling indah. Sahabatku, aku ingin kalian renungkan ini. Apa arti cinta sejati bagimu? Apakah sekadar ada seseorang yang membuatmu bahagia? Ataukah seseorang yang menuntunmu menuju surga? Karena jika hanya bahagia di dunia, itu tidak cukup. Dunia ini sebentar. Surga adalah tujuan abadi. Bayangkan jika nanti kamu memiliki pasangan yang setiap kali kamu lelah, dia mengingatkanmu dengan doa. Setiap kali kamu goyah, dia meneguhkanmu dengan sabar. Setiap kali kamu sedih, dia menenangkanmu dengan ayat-ayat Allah. Bukankah itu indah? Itulah tanda jodoh sejati. Dan ingat, jodoh sejati tidak pernah membuatmu jauh dari keluargamu. Justru dia akan menghormati orang tuamu, menyayangi keluargamu, dan menjadi bagian dari hidupmu tanpa mengurangi cintamu kepada orang tua. Itulah bukti bahwa cintanya bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Sahabatku, aku tahu banyak dari kalian yang masih menunggu. Ada yang menunggu dengan sabar, ada yang menunggu dengan gelisah, ada juga yang mungkin hampir putus asa. Tapi aku ingin kalian ingat satu hal. Menunggu dengan sabar adalah ibadah. Setiap air mata yang jatuh dalam doa, setiap kesabaran yang kau jaga, semuanya dicatat oleh Allah. Maka jangan pernah merasa sia-sia, jangan pernah merasa sendirian, karena Allah selalu bersama. Allah yang mendengar doa-doamu, Allah yang tahu isi hatimu, Allah yang menyiapkan hadiah terbaik untukmu. Sekarang aku ingin kalian semua yang masih menunggu, tulis angka 77 lagi di komentar. Tulis dengan niat bahwa kalian sedang menyalurkan energi positif, doa, dan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan jodoh terbaik. Angka 77 itu menjadi simbol kekuatan kita bersama, bahwa kita tidak sendirian dalam menanti. Sahabat Shifaul Qalbi, mari kita tegaskan dalam hati. Cinta yang sejati bukanlah cinta yang membuat kita lupa pada Allah. Cinta sejati adalah cinta yang menuntun kita lebih dekat kepadanya. Jodoh sejati bukanlah siapa yang paling kita kejar, tapi siapa yang Allah datangkan dengan penuh ketenangan. Jangan biarkan rasa iri pada orang lain yang sudah menikah membuatmu gelisah. Jangan biarkan rasa takut sendirian membuatmu terburu-buru. Ingat, jodoh bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang tepat Allah tetapkan. Aku ingin kalian pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam,
dan hembuskan perlahan. Bayangkan dirimu sedang bersujud, berdoa dengan penuh harap. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui isi hati hamba-Mu. Jika dia memang jodohku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridai. Jika bukan, maka jauhkanlah dengan cara yang terbaik, dan jadikan hatiku ikhlas menerima takdir-Mu." Doa ini sederhana, tapi doa ini sangat kuat. Karena doa ini menunjukkan bahwa kita pasrah, tapi bukan menyerah. Kita tetap berusaha, tapi juga ikhlas dengan ketetapan Allah. Sahabatku, percayalah, Allah selalu punya waktu yang tepat. Bahkan jika hari ini kamu merasa sendiri, bukan berarti Allah melupakanmu. Justru Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Ketika jodohmu datang nanti, kamu akan tersenyum dan berkata, "Inilah jawaban dari setiap doa yang dulu kuteteskan dengan air mata." Maka bersabarlah, perbaikilah dirimu, dekatkan dirimu pada Allah, hormati orang tuamu, tebarkan kebaikan kepada sesama. Karena dengan begitu kamu tidak hanya sedang menunggu jodoh, tapi juga sedang mempersiapkan dirimu untuk menjadi jodoh terbaik bagi seseorang. Sahabat Syifaul Qalbi, sebelum kita menutup perjalanan panjang ini, mari kita bersama-sama salurkan doa. Aku ingin kalian semua menulis 77 sekali lagi di komentar, dan niatkan bahwa itu adalah doa bersama agar Allah mempertemukan kita semua dengan jodoh yang terbaik. Dan jangan lupa, teruslah berbagi energi positif dengan orang lain. Bagikan video ini kepada sahabat, saudara, atau siapa saja yang saat ini sedang menunggu jodoh. Karena bisa jadi, melalui tanganmu, Allah menyampaikan jawaban bagi doa mereka. Aku ingin mengakhiri dengan pesan yang sederhana tapi mendalam. Jangan pernah takut tentang jodoh. Karena Allah sudah menuliskannya sejak lama. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperbaiki diri, berdoa, dan percaya pada waktunya. Sahabat Syifaul Qalbi yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan obrolan kita hari ini. Aku tahu, sebagian dari kalian mungkin saat ini sedang duduk termenung, sambil mengingat wajah seseorang yang kalian cintai. Ada yang tersenyum karena merasa yakin bahwa tanda-tanda yang tadi dibahas benar-benar ada pada dirinya. Ada juga yang mungkin justru merasa bimbang, karena ternyata tanda-tanda itu belum semuanya terlihat. Dan ada pula yang merasa belum bertemu siapa-siapa, tapi tetap menonton dengan hati yang penuh harapan. Semua itu sah, semua itu wajar, karena perjalanan cinta manusia memang unik, penuh rahasia, dan selalu dibingkai oleh skenario indah dari Allah. Sahabat, mari kita renungkan sejenak. Sejak awal tadi kita sudah membahas 5 tanda besar yang bisa menjadi isyarat bahwa seseorang yang kita cintai benar-benar jodoh dari Allah. Kita sudah membicarakan bagaimana cinta sejati akan mendekatkan kita kepada Allah, bagaimana restu orang tua menjadi kunci keberkahan, bagaimana kebaikan diri kita bertumbuh ketika bersama, bagaimana ketenangan hati lebih besar daripada kecemasan, dan bagaimana cara Allah mempertemukan selalu penuh kejutan dan tak pernah salah waktu. Semua tanda itu bukan sekadar teori, bukan pula sekadar kata-kata manis untuk menghibur hati. Itu semua adalah refleksi dari pengalaman hidup banyak orang. Kisah nyata yang dibungkus dalam cahaya iman, dan petunjuk yang sudah Allah tanamkan dalam hati setiap hamba yang mau berpikir. Kalau sahabat perhatikan, tidak ada satupun tanda yang menuntut kesempurnaan. Karena sejatinya manusia tidak akan pernah sempurna. Jodoh bukan tentang mencari pasangan yang tanpa celah, melainkan tentang menemukan orang yang dengan segala kekurangannya tetap membuat kita ingin bersama, tetap membuat kita ingin memperbaiki diri, dan tetap membuat kita ingin menempuh jalan Allah berdua. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan Dia pula yang menakdirkan siapa yang akan bersama siapa. Kita hanya bisa berusaha dengan doa, ikhtiar, dan sabar. Sisanya serahkan kepada Allah, karena Dia yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Sekarang, aku ingin mengajak kalian untuk menarik napas dalam-dalam. Rasakan ketenangan. Bayangkan jika kelak Allah benar-benar mempertemukanmu dengan jodoh yang ditakdirkan. Sosok itu mungkin tidak sempurna, tapi bersamanya kamu merasa aman. Mungkin tidak selalu romantis, tapi bersamanya kamu merasa damai. Mungkin tidak selalu mulus perjalanannya, tapi bersamanya kamu merasa yakin bahwa Allah selalu hadir di tengah kalian. Bukankah itu lebih indah daripada sekadar kisah cinta penuh drama tapi tanpa arah? Aku tahu banyak dari kita yang sering terjebak pada rasa takut. Takut kehilangan, takut tidak direstui, takut disakiti. Bahkan ada yang takut tidak akan pernah menemukan jodoh. Padahal sahabat, jodoh itu sudah Allah tetapkan sejak kita masih di dalam rahim ibu. Nama itu sudah tertulis, takdir itu sudah ada. Jadi mengapa kita harus cemas berlebihan? Bukankah lebih baik kalau kita fokus memperbaiki diri,
memperbanyak doa, memperbanyak amal, dan mempersiapkan diri menjadi pasangan yang pantas bagi jodoh yang Allah titipkan, karena jodoh sejati bukan hanya tentang siapa yang datang, tapi juga tentang siapa yang siap. Sahabat, aku ingin mengingatkan satu hal penting. Jangan pernah menukar cinta Allah dengan cinta manusia. Jangan sampai demi seseorang kita rela melupakan salat, meninggalkan doa, atau mengabaikan syariat. Kalau benar dia adalah jodoh dari Allah, maka dia akan menuntunmu kepada kebaikan. Kalau dia malah menjauhkanmu dari Allah, maka berhati-hatilah. Bisa jadi itu hanya ujian, bukan takdir sejati. Ingat selalu, cinta sejati itu tidak membuatmu buta, tapi membuatmu lebih jelas melihat kebenaran. Cinta sejati tidak membuatmu lemah, tapi membuatmu lebih kuat. Dan cinta sejati tidak membuatmu lupa Allah, tapi justru semakin dekat kepadanya. Sekarang coba renungkan, apakah selama ini kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi jodoh yang pantas? Banyak orang sibuk mencari, sibuk menunggu, sibuk berharap, tapi lupa memantaskan diri. Padahal kuncinya sederhana. Jika kamu ingin jodohmu baik, maka jadilah orang baik. Jika kamu ingin jodohmu taat, maka jadilah orang taat. Karena Allah akan mempertemukan yang sepadan. Allah Maha Adil. Dia tidak akan salah pilih, tidak akan salah pasangkan. Jadi, mari kita berhenti hanya berharap dan mulai bertindak untuk memperbaiki diri. Aku ingin kalian semua ikut berinteraksi sekarang juga. Tulis di kolom komentar dengan angka 77. Ya, tulis angka 77 sebagai simbol bahwa kalian siap menyalurkan energi positif, siap memantaskan diri, dan siap menyambut jodoh terbaik yang sudah Allah siapkan. Angka 77 ini kita jadikan kode kebersamaan, tanda bahwa kita satu frekuensi, satu niat, dan satu doa. Semakin banyak sahabat yang menuliskan 77, insya Allah semakin kuat pula energi positif yang kita bagikan bersama. Jadi jangan malu, jangan ragu, ayo tulis sekarang. Sahabat, aku juga ingin mengajak kalian untuk tidak hanya berhenti pada komentar. Mulai dari hari ini, niatkan dalam hati untuk lebih rajin mendekat kepada Allah. Bangun sholat malam meskipun hanya 2 rakaat, perbanyak istighfar meskipun dengan lirih, sedekah sekecil apapun meski hanya dengan senyuman. Karena semua amal kecil itu akan menjadi magnet kebaikan yang menarik jodoh yang juga sedang Allah persiapkan. Ingat, jodoh itu bukan sekadar soal cinta, tapi soal amanah, soal tanggung jawab, soal ibadah. Jadi jangan main-main. Siapkan hatimu, siapkan imanmu, siapkan masa depanmu. Ada sebuah pepatah Arab yang indah. Ats-tsayyibuna lit-tsayyibat. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik pula. Kalau kalian ingin mendapatkan pasangan yang benar-benar jodoh dari Allah, jangan tunggu dia berubah. Berubahlah dirimu lebih dulu. Kalau ingin pasanganmu soleh atau solehah, maka dekatlah kepada Allah, karena Allah yang akan mengirimkan dia kepadamu. Kalau ingin pasanganmu penuh kasih sayang, maka belajarlah memberi kasih sayang sejak sekarang, karena jodoh itu cerminan diri. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Sahabat, mari kita simpulkan dengan sederhana, jodoh dari Allah itu adalah yang membuat kita semakin dekat kepadanya, yang restunya dimudahkan, yang membawa pertumbuhan kebaikan, yang menghadirkan ketenangan, dan yang Allah pertemukan dengan cara penuh rahasia. Kalau tanda-tanda itu ada, jangan ragu untuk menjaga dan memperjuangkannya. Kalau tanda-tanda itu belum ada, jangan putus asa. Karena bisa jadi Allah masih ingin kita belajar, memperbaiki diri, atau menunggu waktu yang lebih tepat. Jangan pernah merasa terlambat, karena takdir Allah selalu tepat waktu. Dan untuk kalian yang saat ini masih sendiri, jangan bersedih. Ingatlah, Rasulullah pun pernah menunggu, para sahabat pun pernah menanti, bahkan para ulama besar pun pernah diuji dengan penantian panjang. Tapi ketika waktunya tiba, Allah mempertemukan dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Maka bersabarlah, karena penantian yang diisi dengan doa dan amal baik tidak akan pernah sia-sia. Allah itu Maha mendengar. Setiap bisikan hatimu, sudah Allah dengar bahkan sebelum kau mengucapkannya. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah berharap, dan tetaplah tersenyum. Akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Kehadiran kalian bukan kebetulan, karena Allah yang menggerakkan langkah jari kalian untuk mengklik video ini. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya dalam hatimu. Semoga setiap tanda yang kita bahas menjadi petunjuk di perjalanan cintamu, dan semoga Allah mempertemukan kita semua dengan jodoh terbaik yang penuh berkah, dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup,
Jangan lupa untuk klik like dan share ke sahabat-sahabat kalian. Dan subscribe agar kita bisa terus bersama-sama belajar, merenung, dan bertumbuh. Tulis komentar 77 sekarang juga sebagai tanda bahwa kalian adalah bagian dari energi positif ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi, karena setelah ini akan ada banyak tema menarik lainnya yang insya Allah akan menambah cahaya di hati kita. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, satukan hati kami dengan cinta yang Kau ridhoi. Dekatkan kami dengan jodoh terbaik yang Kau pilihkan. Jauhkan kami dari cinta yang menyesatkan. Jadikan setiap langkah kami ibadah dan setiap cinta kami sebagai jalan menuju surgamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.